Agar tidak terjadi salah paham, mohon tonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Langsung ya sedulur ya, awak dewe saiki bahas part 3-nya masih dalam lingkup majelis Sabilut Taubah. Alhamdulillahirrabbilalamin, awak dewe ketemu menelur dalam pertemuan yo bahas ngobrol asyik lah, ngobras ya kok ngono ya. Lah tema pada kali ini masih tetap dalam kita membahas dalam lingkup majelis Sabilut Taubah, ada apa di dalamnya kok ngono ya. Dan semoga kita semua selalu diberkahi dalam kehidupan kita, terus rezeki ini lancar, terus dikasih kesehatan, terus kita istiqomah dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan, semua hajat-hajatnya terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pembahasan saiki lor cari uang kan majelis Sabilut Taubah itu jamaahnya kok akeh, kebanyakan dari preman-preman, terus orang-orang yang hidup di jalanan, di pinggir jalan, atau orang-orang yang di sana itu pernah mabuk lah, terus hidup di dunia malam, ya nakal-nakal lah kasarannya seperti itu. Terus bagaimana ketika di sana kok Gus Ikdam itu jamaahnya banyak yang seperti itu ngono loh. Makanya saya kita bahas apakah salah majelis Sabilut Taubah dengan jamaah yang seperti itu, apakah nanti berjalan dengan lancar? Nah, aku jawab lor. Jadi ketika dakwahnya Gus Ikdam itu dari jamaah, kalangan jamaahnya itu memang dari banyak preman-preman, mungkin yang dulunya pernah melakukan kezaliman, melakukan kenakalan, pergaulan-pergaulan atau mabuk-mabuan atau apalah seperti itu. Apakah lancar ketika dakwah? Ya kita doakan semoga dalam dakwahnya Gus Ikdam diberikan kesehatan, terus kebaikan, kuat dalam mengemban amanah dari Allah dan Rasulullah untuk membimbing mereka. Nah, awak dewe kan manusia, menungso. Fitrah manungso iku pasti memiliki dan mempunyai kesalahan, keluputan, lupa, opone melakukan dosa. Iku pasti, iku sifatnya menungso. Lah, ketika ada seorang manusia yang mengaku aku tidak pernah melakukan dosa, aku tidak pernah lupa, dan aku tidak pernah melakukan kesalahan, nah, iku patut ditakoni, patut dipertanyakan, dia manusia apa bukan? Kalau manusia, kalau memang dia benar-benar manusia, pasti memiliki salah, lupa, dan dosa. Oh ono, lek ono manungso ngaku-ngaku aku gak pernah salah, gak pernah dosa, gak pernah lali, lah itu patut dipertanyakan sisi kemanusiaannya, karena manusia itu pasti memiliki dan mempunyai salah, dosa. Makanya lek awak dhewe duwe dosa, mempunyai kesalahan, itu minta maaf, entah itu kalau kita salahnya kepada manusia juga awak dia daluk sepuro. Kalau kita salahnya kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berzikir, beristighfar, tidak mengulangi kejadian-kejadian yang telah lalu yang kita perbuat. Nah, meskipun awak dewe iku niat berhati-hati banget, terus jogo banget, awak dewe gak kepin ngelakoni dosa, gak kepin lali, pasti meskipun awak dewe iku ngati-ngati banget, jenenge menungso iku pasti duwe salah. Yo lali yo kadang trader pisan. Gak bisa kita lari dari hal seperti itu, tidak bisa. Makanya awak dewe iku ojo dadi manusia yang sok suci, merasa dirinya paling benar, terus merasa dirinya paling solih, paling alim, terus paling baik, tidak melakukan kesalahan. Gak iso kok ngono, wong ngaku-ngaku gak iso. Justru ketika ada manusia, ada orang yang mengatakan dirinya, aku ini lebih baik daripada kamu, sholatku banyak, amalku banyak, terus ibadahku akeh, sedekahku akeh, hajiku berkali-kali, umrohku berkali-kali, kamu hina, masih banyakkan aku amalnya. Gak iso. Justru ketika ada orang manusia yang mengaku seperti itu, merasa dirinya paling baik, justru dia yang paling hina sebenarnya. Makanya ketika kita habis sholat, selesai sholat, kita keluar sholat,
pas memandang orang yang tidak pernah sholat, memandang remeh, memandang hina orang yang tidak sholat, justru kita sebenarnya yang paling hina. Makanya dulur, awak dewe semisal istiqomah dalam sholat, terus sedekah, zakat, puasa, atau melakukan amalan-amalan lainnya, jangan pernah kita memandang remeh dan memandang hina manusia lainnya, meskipun di sana itu manusianya, orangnya melakukan kemaksiatan. Jangan pernah memandang remeh, khawatir mereka sebagai pendosa nantinya bakalan masuk surga. Ya, kita istiqomah dalam ibadah itu baik, puasa terus menerus baik, terus melakukan sedekah itu baik. Cuma jangan sampai kita jadi orang yang sombong, jangan merasa paling benar, merasa sok suci, itu enggak boleh. Makanya katanya Gus Miftah itu kan mengatakan surga itu nantinya akan dihuni manusia-manusia pendosa, tapi ia mau bertobat kepada Allah, menangis kepada Allah. Sedangkan neraka itu akan ditempati orang-orang yang banyak ibadahnya, tapi dia sombong, tapi dia merasa paling benar sendiri, paling suci sendiri. Nah, makanya kita sebagai manusia itu jangan pernah sombong, meskipun kita ibadahnya banyak, puasanya banyak, melakukan hal ini dan itu, zikirnya banyak. Jangan pernah memandang remeh manusia lainnya. Karena kenapa? Karena manusia itu diciptakan Allah juga, dia berhak hidup. Makanya kalau kita meremehkan, menghina orang, merendahkan orang, justru kita hakikatnya merendahkan dan menginjak-injak Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iblis itu dalam satu riwayat kan, iblis itu adalah makhluk Allah yang alim. Iblis ku alim, dikatakan juga iblis itu hafal Al-Quran. Cuma kenapa iblis itu dan keluarga-keluarganya nanti masuk ke dalam neraka? Karena kenapa? Karena dia sombong. Mentang-mentang dia diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah, Allah itu menyuruh untuk menghormati Nabi Adam, tapi dia congkak, dia sombong. Aku loh dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah, aku nggak mau menghormati Adam. Akhirnya apa? Akhirnya karena iblis itu sombong, dilaknat oleh Allah dan masuk neraka selama-lamanya. Makanya meskipun kita punya kelebihan apapun, itu semuanya dari Allah. Jangan pernah kita berbangga diri, merasa paling benar, merasa paling baik, dan menyombongkan apa yang kita punya. Karena hakikatnya itu semuanya titipan dari Allah. Makanya adanya majelis Sabilut Taubah, iku aku bangga, cinta. Lah apa omak bangga dan cinta? Ya karena di dalamnya itu Gus Ikdam mengajak orang-orang, dikatakanlah mereka itu preman, pernah minum, terus intinya pernah nakal lah. Jadi ikut ke majelisnya Gus Ikdam, tujuannya apa? Untuk membimbing, mengayomi mereka, mengarahkan mereka. Karena Gus Ikdam itu rasa sayangnya dan cintanya luar biasa kepada mereka. Meskipun gitu, jamaahnya itu termasuk umat daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu gak pernah beda-beda no. Meskipun iki sing manusia yang lurus atau manusia yang gak lurus, tetap dirangkul sama Nabi Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Begitupun Gus Ikdam. Makanya lek ono dakwah kok ngene, dakwah model koyo majelis Sabilut Taubah, ojo dibully, ojo dicemooh, ojo dihina. Gini elek, gini sesat, gini ono penyimpangan. Soalnya awak dewi gak ngerti amal baik apa yang dapat menyelamatkan kita untuk masuk surganya Allah. Makanya lek awak dewi ngandelno amal opo sing kate diandelno awak dewi di hadapan Allah dan Rasulullah. Gak ira enek. Awak dewe itu kelasnya untuk kelas-kelas sahabat, untuk kelas tabiin, untuk kelas para ulama. Lek kelas-kelas biasa iki kate ngandelno amalan apa? Salat, poso, terus ngandelno zikir, infak, sedekah. Gak ero cukup, gak bakalan cukup. Sing nyelametno awak dewe iki
engko iku rahmati Gusti Allah, kasih dan cintanya Rasulullah, engko syafaati Rasulullah. Makanya awak dhewe lempani berbangga diri mempunyai banyak amal, gak iso. Makanya orang-orang yang ada di Majelis Sabilut Taubah itu ojo dibully, tetap kita dukung perjuangannya Gus Ikdam, karena di dalamnya itu mereka itu diayomi, diarahkan untuk menjadi lebih baik, karena mereka itu masih punya harapan untuk mempunyai masa depan yang sukses. Makanya aku sempet heran ono wong iku gak seneng neng dakwah Gus Ikdam nang Majelis Sabilut Taubah, gak seneng iki kok ono ngene jamaah kok brutal, terus penyampaian kok ngene. Makanya aku gak setuju ketika ada orang yang menjelek-jelekan, karena semua itu kan butuh proses. Begitupun di kisah Rasulullah dulu kan ada orang yang nakal, yang intinya menyeleweng lah. Cuma sama Rasulullah tetap diarahkan. Justru Rasulullah itu tersenyum melihatnya ngono loh. Tetap dirangkul, bukan malah dilaknat atau dipukul, enggak. Karena saking cintanya Rasulullah terhadap umatnya. Lah, orang-orang seperti itu jamaahnya Gus Ikdam kan memang dulunya sempat melakukan hal-hal seperti itu. Jadi untuk mengarahkannya, membimbingnya itu enggak langsung pakai kekerasan, pakai hukum yang keras, enggak bisa. Jadi harus pelan-pelan, step by step, proses demi proses. Akhirnya apa? Akhirnya dengan seiringnya berjalannya waktu, mereka itu akan tersadar, oh ternyata dakwahnya Gus Ikdam ini menyejukkan, dingin, dakwahnya enak, menenangkan. Akhirnya mereka mungkin nantinya punya malu, aku nggak akan melakukan perbuatan malak lagi, atau preman lagi, atau minum lagi. Akhirnya apa? Akhirnya terbukti di jamaahnya Gus Ikdam itu kan orang-orangnya banyak yang bertaubat. Bahkan yang hadir di majelisnya beliau itu dari kalangan non muslim juga. Dia mengatakan inilah dakwah Indonesia banget gitu loh. Karena apa? Karena menyejukkan, semua kalangan ikut. Makanya awak dewe ojo langsung mencemooh, membuli, menghina, karena kita nggak tahu niatnya Gus Ikdam seperti apa ngono loh. Karena ada suatu riwayat Nenggono iku mengatakan, suatu ketika ada salah satu sahabat mendatangi Rasulullah dan mengadukan, "Ya Rasulullah, dosaku ini sangat besar. Bagaimana aku ini ya Rasulullah?" Ditanya sama Nabi Muhammad, "Besar manakah dosamu dari langit?" Dijawab sama sahabat itu, "Masih besaran dosaku ya Rasulullah." Terus, "Dosamu itu masih besar mana sama arsy-Nya Allah?" "Arsy-Nya Allah." "Masih besaran dosaku ya Rasulullah." Akhirnya ditanya lagi sama Rasulullah, "Lantas dosamu katanya besar, lebih besar mana dosamu dari ampunan Allah?" Dijawab sama sahabat tersebut, "Ya masih besaran ampunan Allah ya Rasulullah." Seperti itu. Nah, akhirnya si sahabat ini sadar, menyadari bahwa seberapa besar dosa manusia itu masih lebih besar ampunan Allah. Makanya begitu sayangnya Allah terhadap kita. Makanya awak dewe itu jangan pernah putus asa ketika awak dewe punya dosa. Jangan putus asa, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, menangis kepada Allah, sujud kepada Allah. Karena apa? Karena Allah akan mengampuni si hamba tersebut meskipun dosanya banyak, tapi kalau dia mau bertobat, minta ampun dengan sungguh-sungguh pada Allah, Allah akan mengampuninya. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah memerintahkan si sahabat tadi itu, ada amalan kalau engkau ingin kerjakan untuk melebur dosa tersebut. Apa kata Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Tapi apa jawaban dari sahabat tersebut? "Ya Rasulullah, aku kalau jihad itu takut ya Rasulullah, aku kalau perang itu takut ya Rasulullah." Akhirnya sama Rasulullah dicarikan solusi,
Dicarikan solusi apa? Disuruh berpuasa. Kalau kamu gak mampu untuk jihad, kamu puasa dah. Tapi apa? Jawaban dari sahabat tadi, demi Allah wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak bisa kenyang dengan makan roti, sama sekali tidak mampu untuk berpuasa, katanya si sahabat tadi. Akhirnya dicarikan solusi lagi sama Rasulullah. Kalau begitu kamu sholat malam aja untuk melebur dosamu. Tapi apa jawaban dari si sahabat tadi? Wahai Rasulullah, andaikan keluargaku tidak membangunkanku untuk sholat subuh, aku pun tidak bisa bangun untuk melakukannya, untuk sholat subuh, apalagi sholat malam, katanya si sahabat. Akhirnya apa? Rasulullah bukannya marah, gak emosi, gak nesu nang sahabat tersebut, malah senyum. Akhirnya dicarikan solusi lagi. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kalau begitu bacalah selalu doa kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekelas Rasulullah memberikan solusi yang paling baik untuk sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Makanya Gus Ikdam itu mencarikan solusi untuk mereka, bagaimana pola untuk mereka kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan Allah dan Rasulullah, jalan yang diridhoi oleh Allah. Makanya dicarikan solusi pelan-pelan, proses demi proses. Gak bisa kita langsung, ayo kamu seperti ini, ayo kamu seperti ini, ayo kamu seperti ini. Gak bisa. Jadi pelan-pelan. Ayo dikumpul, ngaji bareng, guyon bareng, ceria bareng. Akhirnya apa? Akhirnya dulunya majelis Sabilut Taubah itu yang jamaahnya sedikit, alhamdulillah sekarang banyak, bahkan ribuan sekarang yang hadir ke majelisnya beliau, para muhibbinnya, para pencintanya beliau. Karena kenapa? Karena dakwahnya menyejukkan, mengajak dengan baik, dengan santun, dengan bil hikmah. Mungkin mereka merasa dakwahnya Gus Ikdam ini kok enak ya, kok menyejukkan ya. Aku menemukan jati diriku di sini. Sebelumnya aku hidup di dunia malam, aku sering mabuk-mabukan, mencuri, merampok, atau melakukan hal-hal lainnya. Aku di sini dibimbing untuk mengaji, dibimbing untuk berzikir bareng, sholawat bareng, cara mengenal Allah. Mungkin mereka merasa mendapatkan ketenangan di situ. Makanya saya nggak setuju ketika ono wong ngomong Gus Ikdam ki opo dakwah kok ngene, jamaah preman-preman gak seru. Terus ada yang menganalogikan lagi ketika ada dakwanya seperti ini, ibaratnya air putih itu kecampuran kotoran, nanti air putihnya menjadi kotor. Ya nggak bisa kita dianalogikan seperti itu. Justru ketika ada kotoran itu biar bersih dan suci, bagaimana caranya? Ya dihilangkan dan disucikan, seperti itu. Nggak bisa pas nanti kecampurannya, nggak bisa. Analoginya itu kurang tepat lah, seperti itu. Makanya mereka itu dibimbing sama Gus Ikdam, kalau kamu berbuat dosa harus bertobat, minta ampun kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu maha pengampun, seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran itu, Quran surah Al-Maidah ayat 39, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Kan kok ngono? Barang siapa yang bertaubat min ba'di dzulmi, setelah ia melakukan kemaksiatan, kezaliman, dan ia mau memperbaiki diri, maka Allah akan menerima taubatnya. Karena apa? Karena Allah itu innallaha la'afuwun ghafur. Karena sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Nah, perbedaan afuun dengan ghafurun itu seperti ini. Saya contohkan. Kalau ghafurun itu ibaratnya kertas, ada tulisan banyak, kertas itu tercatat dosa-dosa, misal dosa mencuri, dosa merampok, dosa ghibah, kayak seperti itu ya. Terus itu di tip X, ada tip X-nya. Lah itu ghafurun. Ghafurun itu pengampun. Ibaratnya kertas yang ada tulisan banyak, bener dihapus tapi pakai tip X. Coba kan kelihatan, oh ini dosanya tadinya banyak, cuma sudah dihapus pakai tip X. Itu ghafurun.
Lah bedanya dengan afun, ibaratnya kertas tertulis banyak dosanya. Dosanya banyak ke satu kertas itu. Akhirnya kertas itu dibuang, disobek, dibuang, diganti kertas yang baru. Itu afun. Makanya apa? Innallaha la'afuwun ghafur. Makanya awak dewe iku jangan pernah berputus asa untuk meminta ampun, memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Dan bagi orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya Gus Ikdam, jangan selalu membuli dan menghina. Coba kita datang ke majelisnya malam Selasa itu ya, sama malam Jumat datang, kita duduk, kita dengarkan. Insya Allah dengan kita melihat, dengan kita duduk di majelisnya, insya Allah kita akan cinta ke beliau. Jangan jadi orang itu jangan terlalu kaku ya, dikit-dikit dosa, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kamu masuk neraka, kamu terlaknat. Jangan, kasihan. Kita ini sebagai umat Rasulullah ingin sekali masuk surga bareng-bareng. Kalau kita dikit-dikit kafir, bid'ah, kamu masuk neraka, dosa, terus gak kasihan orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Allah. Jadi jangan terlalu kaku ataupun mengatakan demikian. Ya, mudah-mudahan dakwah Gus Ikdam ini, Majelis Sabilut Taubah, mudah-mudahan diberikan barokah, diberikan di dalamnya itu keistiqomahan selalu, dan Gus Ikdam sendiri diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan istiqomah dalam perjuangan dan dikuatkan oleh Allah. Dan bagi orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya Gus Ikdam, mudah-mudahan cepat sama Allah diberikan hidayah, petunjuk, dan dia cepat sadar. Sudah, kok ngunulur. Suun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.